Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan juga yang terhormat Ibu dosen. Perkenalkan, saya Aris Alia dengan NIM 2504-2072 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas video saya yang di dalamnya terdiri dari beberapa materi mengenai mata kuliah teori sosial. Yang pertama, peranan teori sosial, dan yang kedua yaitu perkembangan teori sosial dari zaman klasik, modern, hingga kontemporer. Baik, sebelum lebih jauh membahas dari teori sosial ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan teori sosial ini. Jadi, teori sosial ini adalah sebuah gagasan ataupun konsep yang menjelaskan bagaimana cara masyarakat bekerja dalam lingkungannya dan bagaimana hubungan antar individu dalam masyarakat dan juga mengapa suatu fenomena dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Next, masuklah kita kepada materi yang pertama. Materi pertama yaitu peranan teori sosial. Teori sosial memiliki beberapa peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Saya akan memaparkan peranan teori sosial ini satu persatu. Yang pertama, teori sosial sebagai alat analisis sosial. Teori sosial membantu menjelaskan berbagai masalah sosial dalam masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial, bahkan konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Melalui teori ini dapat kita simpulkan bahwa permasalahan tidak hanya dilihat atau dinilai dari luar permukaannya saja, tetapi permasalahan juga dapat dilihat dari akar penyebabnya. Fungsi yang kedua atau peranan yang kedua yaitu sebagai kerangka berpikir ilmiah. Teori sosial memberikan panduan untuk berpikir secara logis, sistematis, dan juga objektif. Dengan teori ini dapat disimpulkan bahwa teori ini dapat menjelaskan hubungan antar individu dalam suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Peranan teori sosial yang ketiga yaitu menjelaskan struktur dan keteraturan masyarakat. Dalam teori ini menjelaskan bahwa masyarakat ini terdiri dari beberapa bagian yang sudah teratur dan juga stabil, seperti keluarga, sekolah, maupun lembaga-lembaga pemerintahan. Semua bagian itu saling berkaitan dan berhubungan. Apabila salah satu bagian terjadi masalah, maka bagian yang lain akan terdampak atau juga terpengaruh dari adanya masalah dari bagian yang lainnya. Yang keempat, menjelaskan konflik dan juga perbedaan sosial. Menurut Nanang Martono, konflik terjadi karena adanya perbedaan dan pembagian sumber daya yang tidak merata. Teori sosial membantu kita memahami mengapa konflik bisa muncul dalam masyarakat. Dan yang kelima atau yang terakhir, memahami proses perubahan sosial. Masyarakat selalu berubah. Teori sosial membantu kita memahami mengapa perubahan itu terjadi dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Dengan memahami teori ini, kita dapat melihat apakah perubahan membawa kemajuan atau justru membawa kemunduran bagi masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu mengenai perkembangan teori sosial klasik, modern, dan juga kontemporer. Yang pertama yaitu teori sosial klasik. Teori sosial klasik ini berkembang pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Teori ini muncul pada masa perubahan besar di Eropa, yaitu akibat dari revolusi industri dan juga revolusi Prancis. Para pemikir klasik berusaha memahami perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Dalam era ini ada beberapa tokoh penting. Yang pertama yaitu Auguste Comte. Ia menjelaskan bahwa pengembangan positivisme dan juga ia meletakkan dasar sosiologi sebagai ilmu. Yang kedua, Karl Marx. Pada era ini ia menjelaskan konflik kelas dan ketimpangan akibat sistem kapitalisme. Yang ketiga, Emile Durkheim menjelaskan fakta sosial dan pentingnya solidaritas dalam masyarakat. Yang terakhir, Max Weber menjelaskan tindakan sosial dan pengaruh nilai serta rasionalitas dalam kehidupan modern.
Teori sosial klasik ini memiliki 3 ciri utama. Yang pertama yaitu membahas dasar-dasar terbentuknya masyarakat modern. Yang kedua, fokus pada struktur sosial, solidaritas, dan juga adanya konflik. Yang ketiga, bersifat makro atau melihat masyarakat secara luas. Selanjutnya yaitu teori sosial modern. Teori sosial modern ini berkembang sekitar pada pertengahan abad ke-20. Pada masa ini, teori sosial mulai lebih beragam dan lebih spesifik dalam menjelaskan fenomena sosial. Dalam era ini, ada beberapa teori modern yang berkembang. Yang pertama, fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, yaitu memandang masyarakat sebagai sistem yang saling berkaitan. Yang kedua, teori konflik modern mengembangkan pemikiran Karl Marx untuk menjelaskan ketimpangan dan kekuasaan. Dan yang ketiga, interaksionisme simbolik, fokus pada interaksi dan makna dalam kehidupan sehari-hari. Ciri dari teori sosial modern ini, yang pertama lebih sistematis dan akademis, yang kedua mulai menggabungkan pendekatan makro dan mikro, dan yang ketiga digunakan dalam penelitian sosial secara luas. Yang ketiga yaitu teori sosial kontemporer. Teori sosial kontemporer berkembang pada akhir dari abad ke-20 hingga saat sekarang ini. Teori ini muncul karena adanya perubahan global seperti globalisasi, media sosial, dan juga kapitalisme global. Beberapa ciri dari kontemporer ini, yang pertama membahas globalisasi dan modernitas lanjut, yang kedua fokus pada media, identitas dan budaya populer, dan yang ketiga lebih kritis terhadap kapitalisme dan kekuasaan global. Menurut George Rizzer, teori kontemporer ini mencoba menjawab tantangan masyarakat global yang semakin kompleks pada saat sekarang ini. Jadi, kesimpulan dari semua materi yang telah saya paparkan pada kesempatan ini adalah teori sosial berperan penting untuk memahami dan menganalisis berbagai fenomena dalam masyarakat serta membantu mencari solusi atas masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Perkembangan teori sosial dimulai dari teori klasik yang membahas dasar pembentukan dan perubahan masyarakat, kemudian teori modern yang melihat masyarakat secara lebih kompleks dan ilmiah, hingga teori kontemporer yang fokus pada isu-isu global dan dinamika sosial pada masa kini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.